Hari ini coba kita berkaca. Coba sekali-kali kita melihat siapa sebenarnya diri kita, agar lebih objektif apa yang sedang kita lihat. Karena kita sedang melihat diri sendiri, maka harus ada parameter yang jelas. Parameter yang kita yakini kebenarannya, yaitu Al-Quranul Karim. Bagaimana posisi kita sebagai orang tua, kemudian kita ukur dengan Al-Quran. Apakah sudah tepat yang kita lakukan? Apakah sudah benar yang kita putuskan? Apakah kita sudah benar-benar bijak menjadi orang tua? Oleh karenanya hari ini coba kita bicarakan menjadi orang tua yang bijak. Dalam kisah Luqmanul Hakim, Luqman yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan bijaksana. Mudah-mudahan kita seperti dia. Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaqad ataina Luqmanal hikmata. Dan sungguh benar-benar kami berikan hikmah kepada Luqman. Dan sungguh benar-benar kami datangkan kepada Luqman namanya al-hikmah. Anishkur lillah, bahwasanya supaya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan siapa yang ingkar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghaniyun Hamid. Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Ibu bapak, mari kita bicarakan. Yang dituju di ayat ini adalah Luqman. Siapa sebenarnya Luqman? Luqman itu orang biasa. Luqman itu bukan seorang nabi. Luqman itu bukan seorang rasul. Luqman itu bukan seorang raja. Luqman itu bukan orang yang kaya raya. Tetapi sampai namanya diabadikan di dalam Quran. Itu artinya bahwa ada keistimewaan yang luar biasa pada diri orang yang biasa-biasa saja, sampai namanya tercatat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada 1 miliar umat manusia dan Luqman ada di tengah-tengahnya, maka 1 dari 1 miliar orang itulah dia orang yang diabadikan di dalam Quran. Ada keistimewaan yang luar biasa, terutama ketika dia sebagai orang tua, ketika dia sedang mendidik anak menggapai masa depan yang lebih baik. Ada perbedaan ulama ketika melihat Luqman.
Kapan Luqman itu hidup? Ada yang mengatakan Luqman itu hidup di zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail. Karena nasabnya itu terhubung kepada Azar, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Luqman itu hidup pada masa Nabi Hud alaihissalam. Karena dia adalah putra dari saudara putri, saudara perempuan Nabi alaihissalam. Wallahu a'lam mana yang lebih tepat. Tetapi Ibnu Katsir itu menguatkan bahwa Luqman itu hidup saat Nabi Daud alaihissalam. Ibu bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Katsir juga menggambarkan seperti apa orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai namanya tercantum di Quran. Dan itu tidak sembarang orang. Satu, ternyata dia ini orang yang berkulit hitam pekat. Bukan berkulit bersih dan putih. Dia orang yang berkulit hitam pekat. Yang nomor berikutnya, ternyata dia itu punya rambut keriting. Orangnya hitam, rambutnya keriting. Terus berikutnya, ternyata dia itu orang yang mempunyai bibir tebal. Kulitnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Terus ternyata dia ini orang pendek. Orangnya pendek, kulitnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Dari dilihat postur tubuhnya, maka tidak istimewa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru dia dijadikan orang yang istimewa sampai namanya dicantum, buatkan surat sendiri dalam Al-Quran, namanya surat Luqman. Tidak ada surat Baniyo. Enggak ada. Walaupun ada imam, enggak ada. Surat Imam Syafi'i, enggak ada. Maaf ya Imam Syafi'i. Yang ada adalah surat Luqman. Surat Luqman dibuat sendiri. Nanti kita bicara laqad atina Luqman al-hikmah. Oleh Allah Subhanahu wa taala Luqman itu diberi hikmah. Yang bukan Luqman. Ternyata Luqman itu kalau bicaranya benar. Ternyata Luqman itu kalau bertindak, tindakannya tepat. Kalau dia harus memutuskan perkara, memutuskan cara yang bijak. Luar biasa. Kenapa itu terjadi? Iya. Padahal dia orangnya biasa-biasa saja. Dan itu membuktikan pada kita semua bahwa mengukur manusia itu bukan hanya dari sudut zahir. Bukan hanya dari sudut zahir apa yang tampak. Tetapi justru batin itu memegang peran yang luar biasa. Hadis Nabi SAW mengatakan Allah la yuru ila sukum. Sesungguhnya Allah
Subhanahu wa ta'ala tidak sekedar melihat ila suwarikum wa amwalikum, tidak sekedar melihat tampilan kalian, tidak sekedar melihat harta kalian, tidak sekedar melihat prejengannya, tidak sekedar melihat jasadnya jasmania, tidak melihat ukurannya adalah kaya, tidak sekedar itu. Agak berbeda dengan kita. Biasanya kita ini mengistimewakan orang kalau orang itu kaya. Begitu dia kaya raya lalu dia hormat. Ya. Kenapa? Karena kaya itu menjadi ukuran bagi kebanyakan orang, tidak termasuk kita. Kadang kita menghormati orang karena penampilannya. Karena dia puasa. Dia orang cantik. Karena orangnya perkasa. Tapi tidak begitu. Lakin akan tetapi di hadis itu mengatakan bahwa yang guru ila, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat yang dihadirkan. Mengelola hati itu menjadi persoalan tersendiri. Bukan sekedar zuhir, tetapi hati menjadi tumpu. Akan tetapi yuru ulubikum amakum. Kata sini katakan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana hatinya dan bagaimana amal-amalnya. Bagaimana hatinya dan bagaimana perilakunya. Artinya orang tampan. Apalah arti orang kaya kalau hati busuk? Apa itu bertampil biasa kalau ternyata amalannya, perilakunya dari syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat. Yang dilihat diantaranya adalah bagaimana hatinya dan bagaimana amalannya. Apakah amalan-amalan dalam koridor sesuai dengan syariat yang ditentukan dan dicontohkan Rasulnya atau tidak? Ketaatan itu menjadi bagian amalnya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau melihat seperti ini maka Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Bukan sekedar Rasul, bukan sekedar Nabi. Orang biasa pun juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anishkur lillah. Ya, Allah berikan sesuatu kepada Luqman. Kenapa? Ada kesyukuran. Apa yang diberikan? Hikmah. Pernah suatu saat Luqmanul Hakim, Luqman yang penuh dengan bijaksana, yang penuh dengan hikmah, sedang berjalan, sedang safar. Dia membawa kuda, tetapi bukan kuda yang besar, kuda yang kecil. Dibawa anak cintanya, diajak taran. Anaknya itu disebut sebagai taran namanya. Dia, Luqman taran, sedang jalan-jalan, membawa kuda. Apa yang terjadi? Karena perjalanan jauh dan melelahkan, maka Luqman naik kuda. Anaknya jalan. Apa kata orang? Itu orang tua tidak tahu diri. Masa bapaknya naik kuda, anaknya disuruh berjalan. Digunjing oleh orang yang melihat. Semakin lama gunjing
semakin terang, semakin kering, terdengar oleh dia. Apa yang terjadi? Sikap dia dari kuda. Anaknya suruh naik kuda. Begitu berjalan, naik kuda, bapaknya jalan lagi. Apa kata masyarakat? Kurang ajar. Dia enak-enak kuda, lalu bapaknya suruh jalan. Makin lama berita itu makin nyaring ngomong orang. Akhirnya apa? Turun anaknya. Sekarang waktu bapak dan anak turun, kudanya jalan tidak membawa beban. Apa kata masyarakat? Gila orang itu. Membawa kuda kok tidak dinaiki. Semakin lama semakin nyaring dan terdengar oleh dia. Lalu dia berkata, sebagaimana kata-kata orang di zaman now. Apa? EGP. Emang gua pikirin. Dinaiki bapaknya dikomentari orang, dinaiki anaknya dikomentari orang, tidak dinaiki juga dikomentari orang. Akhirnya apa yang diambil sikap oleh dia? Ya sudah, kita berbuat apapun juga, komentar itu mesti muncul. Jangan pernah bermimpi ya, ketika sholat berterawih setengah juz semalam, tidak dikomentari orang. Ada yang komentar, kalau di tempatku enak, suratnya pendek-pendek, sebentar saja selesai. Suratnya panjang dikomentari, suratnya pendek dikomentari. Lalu dipakailah surat-surat pendek. Setiap rakaat kedua dibacalah surat Al-Ikhlas. Dikomentari. Kenapa sih kok mesti rakaat keduanya surat Al-Ikhlas? Masa enggak ada surat yang lain? Coba itu. Dilakukan seperti apapun, itu komentar itu tetap muncul. Muncul. Oleh karenanya, maka Luqmanul Hakim mengambil sikap EGP. Emang gue pikirin. Nah, kalau kita akan mengambil istimbat, mengambil perhitungan di situ, maka satu saat EGP itu bisa kita ambil. Kita gunakan salah satu pedoman hidup kita. Jadi dikomentari orang biasa. Dulu jam 1 mesti wis berangkat. Ya Allah. Itu yang terjadi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sudah tidak terhitung. Oleh karenanya kesyukuran itu menjadi sebuah keniscayaan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang bersyukur wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, lalu dia ini ada sebenarnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang kita syukuri, Allah akan menambah. Kalau nikmat itu terjadi pada diri kita dan kita syukuri, Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Sungguh kata Allah, barang siapa yang bersyukur, sungguh pula kata Allah, akan menambahkan nikmatnya kepada orang yang syukur. Ya. Nah, tingkat kesyukuran itu menjadi penting. Tetapi wa man kafara, barang siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyyun hamid. Tetapi apabila orang itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak peduli. Emang gue pikirin. Enggak peduli Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Allah Maha terpuji. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada makhluknya. Berapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Subhanahu wa taala apa yang di langit-langit dan apa yang ada di bumi.
Allah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah cabut dari orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah beri, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Tapi kalau Allah cabut, Allah telah mengambil miliknya sendiri. Makanya ketika orang diberi harta, kemungkinannya dua. Harta itu akan menjadi manfaat bagi dirinya atau menjadi fitnah dalam hidupnya. Begitu juga yang lain-lain. Diberi jasad pun yang sehat ini, itu juga bermakna bisa menjadi sarana ibadah bagi kita, bisa jadi menjadi ujian. Karena kita bisa lalai. Orang itu ingat Allah ketika sakit. Ketika sakit nyebut Allah. Tetapi ketika sehat sedikit saja, dia sudah lupa luar biasa. Luqmanul Hakim, hari ini kita gunakan alat ukur kita. Bagaimana Luqmanul Hakim berhubungan dengan putranya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Luqman itu tidak membiarkan anaknya. Artinya orang tua tidak berlepas kepada tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Ya. Ada fenomena menarik dan tadi pagi dibicarakan di situ. Ketika berangkat dari Sukoharjo, itu salipan dengan anak-anak yang bermotor-motor. Masya Allah. Laki dan perempuan gonceng-goncengan tanpa helm. Masya Allah. Terus berdiri, duduk di trotoar. Ya saya harus husnudon bahwa sedang beriktikaf barangkali. Tetapi kok begitu ya pakaiannya ya beriktikaf. Tetapi kok bergumbul begitu ya? Apa kira-kira iktikafnya salah tempat? Atau kita sedang bertanya, bapaknya ada di mana? Saya tidak bertanya kepada panjenengan semua, tetapi juga bertanya kepada saya. Loh, bocah-bocah kayak ngono kuwi, anak-anak kayak seperti itu, bapaknya ada di mana? Saya tidak mengatakan ibunya ada di mana. Kenapa? Karena pemimpin di rumah tangga itu tanggung jawabnya adalah seorang bapak. Dan yang kita bicarakan ini pernah ditanyakan oleh seseorang. Pak Ustadz, ini kan untuk bapak-bapak cerita ini. Saya bilang, ya iyalah, Luqman itu kan bapak. Iya, Luqman itu kan bapak. Sedangkan Taran itu adalah anak. Berarti ceritanya antara bapak dan anak. Lalu apa yang terjadi? Yang tanya itu mesam-mesem. Kenapa? Merasa bisa menghindar. Kenapa? Karena yang tanya adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu merasa selamat. Rasain lo ya bapak-bapak hari ini sedang diajak berkaca. Karena bapak-bapak ibu-ibunya tidak disebut. Apa poin yang pertama harus kita lihat? Ternyata menjadi bapak tidak melepaskan anaknya begitu saja. Sehingga anaknya berbuat semaunya. Tidak. Tetap dibersamai, tetap dikelola, tetap dibimbing ke arah yang lebih baik. Iya. Itu kisahnya Luqman Al-Hakim. Bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anaknya? Yang pertama kali dilakukan oleh Luqman Al-Hakim adalah bagaimana anak-anak itu terbebas dari praktek-praktek kesyirikan. Ya. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana
anak-anak itu terbebas dari kesyirikan. Terbebas dari menduakan. Terbebas dari membagi cinta. Jadi ternyata membagi cinta itu bisa syirik. Hati-hati ya kalau cintanya berbagi. Ya, yang dimaksud berbagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi mayyatahidu min dunillahi andada. Yuhibbunahum kahubillah. Ada sebagian manusia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai mereka seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta HP seperti cintanya ketika dia harus datang ke masjid. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata membagi cinta antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu masalah besar. Tidak boleh. Ya. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dipadan-padankan. Itu yang pertama. Ditekankan begitu. Kenapa? Kalau dia sampai melakukan kesyirikan, dia meyakini bahwa sesuatu itu punya kekuatan luar biasa di samping Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa ada kekuatan di samping Allah Subhanahu wa taala, itu perkara besar. Dan syirik itulah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa apabila orang itu berdosa dengan cara mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain itu. Ibu, Bapak, selamatkan anak kita. Dunia itu hanya sementara. Akhiratlah selama-lamanya. Kalau sampai anak-anak itu terjebak kepada kesyirikan, maka taruhannya adalah akhirat. Dunia itu aja bayang-bayang. Akhiratlah yang hidup yang sebenarnya. Ya, orang berkata, dunia adalah realita. Akhirat itulah adalah hayalan belaka. Saya ingin katakan, iya sekarang. Pada saatnya nanti justru akhirat itu yang menjadi realita. Dan dunia hanya menjadi cerita. Pada kita saat kita di dunia, kita mengatakan bahwa dunia itu realita. Akhirat itu adalah bayangan belaka. Pada saatnya ketika telah mati, kita dikirim ke akhirat, diadili di situ. Akhirat itulah realita. Dan dunia itu hanya sebatas cerita. Bahwa dia pernah hidup di dunia, dan kemudian dia harus mempertanggungjawabkan ceritanya itu. Itu ditanamkan kepada anaknya. Kenapa? Luqmanul Hakim, Luqman yang penuh dengan bijaksana, penuh hikmah, menginginkan putranya selamat dunia akhiratnya. Ibu, Bapak, ini bagian tanggung jawab kita. Mari kita renungkan anak kita. Hari ini anak kita ada di mana? Hari ini anak kita sedang berbuat apa? Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita? Dan apa tugas yang sudah kita lakukan? Bukankah itu menjadi tanggung jawab kita? Bukankah Quran telah menjelaskan kepada kita? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Wa id qala Luqman,
Ingatlah ketika Luqman berkata li ibnihi kepada anaknya, bahwa dan dia, yaitu dia memberi nasihat. Jadi yang dilakukan orang tua kepada anak, yang pertama bernasihat. Apa katanya? Ya baniya. Ucapan yang menarik, ucapan yang kasih. Memanggil anak itu ternyata dengan panggilan, dengan rasa kasih. Memanggil dengan suara hati. Ketika kita memanggil anak kita dengan suara hati, maka anak kita akan menjawab dengan suara hati. Ketika kita memanggil dengan logika, maka anak kita justru berlogika lebih keras dari kita. Ketika kita memanggil anak kita sembarangan, maka anak kita tidak ngereken kepada kita. Ya, itulah Luqmanul Hakim. Memanggil anaknya, ya bunaya, wahai anakku, wahai buah hatiku. Apa katanya? La tusyrik billah. Janganlah engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang besar. Itu pertama kali ditanamkan. Iya. Kenapa itu ditanamkan? Karena harus menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya katakan, ketika anak-anak mendua, menggantungkannya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kekuatan yang diyakini, lalu kita katakan bahwa menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan kita menyandarkan kepada kayu yang sudah lapuk. Dalam waktu sekejap, maka kayu itu akan roboh dan yang bersandar pun akan terjatuh. Oleh karenanya yang ditanamkan adalah bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana menyandarkan seluruh kehidupannya kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Yang kedua, Allah juga firmankan di dalam Quran berkaitan dengan kisahnya Luqman. Ya bunaya, wahai anakku, innaha intaku mis'ala habatin min khardalin. Katanya Luqman, wahai anakku, andai kata ada sebiji dari sawi pun, yang biji sawi itu ada di tengah-tengah batu, yang sebiji sawi itu ada di langit-langit, yang biji sawi itu ada di bumi. Dikatakan di situ, ya'ti bihallahu, niscaya Allah akan mendatangkan terhadap. Artinya apa? Allah akan memberikan balasan. Ditanamkan kepada anak-anak sekecil apapun perbuatan baik yang bisa dilakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apapun yang dilakukan oleh orang itu, sekecil apapun, Allah memberikan balasan dan orang bisa melihatnya. Nanti apa? Ya, kebanyakan sekarang pikirannya besar, maka yang kecil-kecil itu tidak dilakukan. Bayangkan sekedar cuci piring, anak-anak itu sudah banyak yang nggak mau. Kenapa? Karena sudah ada asisten rumah tangga. Kenapa? Karena sudah ada uang. Semuanya sudah ada pelayan. Tidak diajarkan kepada oleh kita bahwa sekedar mencuci piring orang tua itu bagian ibadah dan itu ada catatannya. Ternyata Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anak-anaknya yang kecil-kecil
pun itu diajarkan kepada anak-anak. Bukan yang besar-besar. Kenapa? Karena anaknya besar, itu dimulai dari yang kecil. Kecil-kecil itu diajarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat. Allah Subhanahu wa ta'ala latiful khabir. Allah maha halus. Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Luqman? Dahsyat. Ya bunaya, wahai anakku, qimus shalah. Tegakkan salat. Qama yaqumu qaman. Tegakkan salat. Bukan sekedar mengerjakan salat. Itu artinya Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anak-anaknya setelah dia membebaskan dari praktek kesyirikan, lalu diajak menghargai semua yang telah diperbuat, kemudian diletakkan yang ketiga. Apa? Salat. Salat. Siapa? Bapaknya. Ngomong ke siapa? Anaknya. Ayo kita renungkan diri kita. Apakah kita sudah perintahkan kepada anak kita untuk menegakkan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat? Itu renungan besar. Bagaimana kalau itu sudah kita ucapkan, sudah kita perintahkan, tetapi kita tidak menegakkan, kita yang lalai, maka muncul kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Akan menjadi dosa besar. Orang yang bisa hanya memerintah-merintah, tetapi dia tidak mengerjakan. Bagaimana bisa terjadi pada diri kita? Anak-anak dipaksa untuk membaca Quran, sementara bapak ibunya melalaikan sendiri. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Bagaimana kita memerintahkan sholat pada anak-anak kita, sementara kita abai tentang sholat itu? Maka akan muncul kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim? Diberi contoh. Diberi contoh bagaimana sholat. Saya merasa senang. Ada jamaah yang membawa anaknya masih kecil iktikaf di sini. Walaupun dia hanya tidur. Walaupun hanya jalan-jalan. Tetapi itu realitas yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Anak kita harus melihat bagaimana orang beriktikaf. Anak kita harus melihat bagaimana orang sholat. Bukan hanya diberi handphone untuk melihat TikTok. Hanya melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Toh nanti akan terkesan di pikiran dan hati anak kita. Bapakku telah mengajar aku. Bapakku telah memberi contoh kepadaku. Bapakku telah membimbing aku. Itu ditanamkan pada anak-anak. Enggak peduli walaupun di sini hanya tidur. Enggak peduli walaupun di sini hanya banyak jalan-jalan. Kenapa? Emang dia masih anak-anak. Anak-anak ke masjid itu luar biasa daripada duduk-duduk di trotoar itu. Sudah remaja lagi. Loh, apa yang dilakukan? Lalu bapaknya ada di mana? Ya, hari ini bapak jadi perkara. Ibunya kayaknya tertawa-tawa. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tegakkan salat, perintahkan pada yang ma'ruf dan cegah kepada yang mungkar. Wasbir ala ma asobak. Dan bersabarlah atas apa yang menimpa. Kesabaran ini juga mesti dilatih kepada anak-anak kita. Ibu bapak, saya menulis ada 5 poin di dalam naskah itu.
Kenapa ditulis? Saya yakin kalau nyatat tidak nutut. Dan saya yakin itu keuntungan bagi saya. Kalau tidak selesai dianggap selesai, tulisannya dibaca sendiri-sendiri. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.